Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumahnya pada mata pelajaran tema 7. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baik, untuk bukunya dapat kalian siapkan di buku temanya, tema 7. Untuk tema 7-nya pada subtema 3, pada pembelajaran 5 dan 6 di halaman 105. Bisa kalian buka bukunya terlebih dahulu. Jika sudah kalian buka, di sini pada pembelajaran 5 ada sebuah cerita dari Rio, Kak Ratna beserta ibu. Di sini Rio dan Kak Ratna sedang menonton televisi dan ibu mendampingi mereka saat kegiatan menonton televisi. Ada tayangan hewan-hewan pemburu mangsa pada malam hari. Rio sangat senang melihat tayangan tersebut. Nah, tentu kalian juga suka kan menonton televisi di rumah? Apa sih yang kalian tonton saat nonton televisi di malam hari? Nah, kemudian tayangan apa saja yang kalian suka saat menonton televisi? Dan siapa yang mendampingi kalian menonton acara tersebut di rumah? Nah, pasti di antara kalian juga banyak ya kesukaan saat menonton televisi. Ada yang beragam kesukaannya. Untuk mendampinginya biasanya juga ada ibu, ada bapak, atau kakak-kakak, atau abang kalian di rumah. Nah, kemudian untuk menonton televisi tersebut, kita juga tidak boleh terlalu lama-lama. Di bagian bawahnya, jam sudah menunjukkan pukul 9. Ibu mengingatkan untuk menonton televisi tidak sampai larut malam, agar supaya besok kita bisa bangun pagi dan tidak kesiangan. Itulah aturan yang ada di rumah Rio. Rio pun patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh ayah dan ibu di rumah. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Buka bukunya di halaman 106. Sudahkah kalian patuh pada aturan yang ada di rumah kalian sendiri? Isi dengan jujur ya. Nah, untuk aturannya itu bisa kalian lihat. Misalkan yang pertama, menonton televisi tidak sampai larut malam. Kemudian menonton televisi didampingi orang tua. Nah, itu aturan tersebut kalian patuhi atau kalian tidak patuhi? Kalian dapat isikan langsung di buku temanya. Kemudian jika sudah selesai, kalian dapat langsung mengirimkan di Google Classroom ya. Kalian dapat isinya dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom. Kalian kolom yang patuh atau yang tidak patuh pada aturan yang ada di rumah kalian. Nah, kemudian keesokan harinya, Rio dan keluarga telah bersiap-siap. Mereka lalu makan pagi bersama. Ayah mengingatkan Kak Doni persiapan renang yang harus dibawa. Ayah juga berpesan kepada Kak Doni agar berhati-hati saat berenang.
ikuti semua petunjuk yang diberikan. Kak Doni harus bisa menjaga keselamatan, baik itu keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk menjaga keselamatan saat berenang? Ayo kita simak. Renang adalah olahraga air. Saat berenang, menggerakkan anggota tubuh, terutama anggota lengan dan kaki. Nah, saat berenang di kolam, kita harus bisa menjaga keselamatan, baik itu keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan saat berenang? Di sini ada yang pertama, yaitu pelajari dulu cara berenang dengan baik. Jadi teorinya kita pelajari dulu nih, gimana sih cara berenang yang baik. Ada banyak beberapa macam gaya untuk berenang. Kemudian yang kedua, jangan berenang sendiri. Jika kita masih usia kecil, usia kelas 1 SD seperti saat ini, kita berenang jangan sendiri. Harus didampingi oleh orang tua atau abang yang lebih dewasa dari kita, agar dapat menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, berenang di tempat yang diperbolehkan. Jadi, kita harus berenang di tempat yang sesuai dengan ukuran tinggi badan kita. Jangan kita menggunakan kolam renang yang khusus untuk dewasa, karena itu akan membuat kita tenggelam, dan itu dapat membahayakan diri kita sendiri dan merepotkan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, patuhi aturan yang ada di kolam renang. Kemarin sudah dipelajari untuk patuh aturan-aturan apa saja yang ada di kolam renang. Contohnya, dilarang bercanda di tepi kolam, kemudian memasuki kolam renang dengan menggunakan tangga yang ada di kolam atau tangga perosotan. Itu aturan-aturan yang ada di kolam renang. Kemudian yang kelima, pahami cara memberikan pertolongan jika terjadi kecelakaan saat berenang. Ini biasanya dipelajari oleh orang yang lebih dewasa dari kita. Dan biasanya kalau di kolam renang itu ada guide-nya yang bertugas untuk menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan kita atau seseorang saat berenang dan terjadi kecelakaan di kolam renang. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan saat berenang. Nah, pada tema 7 di subtema 3 ini kita sudah mempelajari yaitu aturan yang dibuat untuk ditaati. Jadi aturan yang sudah dibuat baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat kita bermain atau di luar rumah, itu harus kita taati dan kita patuhi. Aturan di rumah berlaku di rumah. Mengulang pelajaran juga aturan di rumah. Jadi kalau misalkan kita belajar nih, setelah belajar di sekolah, itu kita minta bimbingan orang tua kita jika mengalami kesulitan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Misalnya berkaitan penjumlahan dan pengurangan bilangan, kita masih kurang paham, bisa minta tolong sama orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita, contohnya abang atau kakak. Nah, jangan lupa juga jika sudah meminta tolong, kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita ataupun orang-orang yang sudah membantu kita. Nah, kemudian kita juga sudah pelajari mengajak hewan peliharaan bermain di rumah. Itu juga ada aturan-aturannya, sudah kita pelajari. Kalian bisa mengajaknya bermain di halaman rumah, karena kegiatan itu dapat dilakukan agar
lingkungan di rumah kita tetap terjaga kebersihannya dan tetap sehat. Kegiatan itu dapat dilakukan di siang hari, karena siang hari biasanya matahari bersinar terang. Nah, setelah terbenamnya matahari, biasanya akan muncul bulan dan bintang. Itu yang disebut dengan pergantian dari siang, sore ke malam hari. Pada malam hari langit terasa gelap karena tidak ada matahari. Malam hari hanya akan terlihat bulan dan bintang. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Apalagi saat bergerak dengan tempo cepat atau saat melakukan aktivitas di air atau saat kita berenang di kolam renang. Jangan bermain kejar-kejaran di tepi kolam. Nah, itu seperti yang tadi Parangga sampaikan, kita tidak boleh bercanda di tepi kolam karena dapat membahayakan diri kita sendiri. Tepi kolam biasanya licin. Nah, kalian bisa cedera nantinya jika kita bercanda di tepi kolam. Tetap jaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, untuk tema 7 di subtema 3-nya, materinya sudah selesai, Pak. Kita pelajari. Nah, kita lanjut ke evaluasinya. Di sini di halaman 111 bisa dibuka bukunya. Kalian isikan langsung untuk evaluasi pada buku temanya. Jika sudah selesai, dapat kalian langsung kirimkan melalui Google Classroom kalian ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan langsung melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom-nya. Terima kasih. Nah, Parangga akhiri. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar di rumahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.